Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib serta pengajian setelah maghrib yang sama-sama ulun hormati, dan kita berharap mudah-mudahan Allah juga merahmati dan meridai perbuatan kita malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada manusia termulia, contoh teladan kita bersama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam hari ini kita akan berbicara tentang as-salatu alal mayyit. Salat atas orang yang meninggal. Salat atas orang yang mati. Sederhananya salat jenazah. Dalam judulnya ditulis redaksi as-salatu alal mayyit. Jadi mayyit itu ditulis dengan menggunakan alif dan lam. Jadi alif lam di sini fungsinya adalah lit ta'rif. Jadi kalau orang berkata shallaitu fi masjidin, nah itu tidak sama dengan orang berkata shallaitu fil masjid. Masjid yang pertama tidak menggunakan alif lam, masjid yang kedua menggunakan alif lam. Jadi maknanya beda. Jadi bahasa Arab itu sedikit saja redaksinya berbeda, nah itu sangat berpengaruh kepada arti. Maka dengan diletakkan alif lam di depan lafaz al-mayyit menunjukkan bahwa al-mayyit di sini adalah ma'ruf, sudah dikenal, sudah diketahui, yaitu al-mayyit al-muslim. Artinya mayyit di sini adalah mayyit dari kalangan kaum muslimin. Jadi kadakawa diumumkan. Kemudian hukmus shalah alal mayyit, hukum mensalatkan jenazah, jenazah kaum muslimin. Minal muttafaqi alaihi baina a'immatil fiqhi anna sholata alal mayyiti fardu kifayatin. Disepakati oleh para imam-imam ahli fikih bahwa mensalatkan orang beriman yang mati itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayatin idza fa'alahu ba'dul muslimin saqata anil baqi.
Yang dimaksud dengan fardu kifayah itu apabila sebahagian dari orang-orang muslim sudah melaksanakannya, maka orang-orang yang kada ikut, orang-orang yang kada umpat mensolati itu sudah tidak berdosa. Gugur sudah kewajiban. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang mensolati, satu kampung itu berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Apakah mungkin ada orang Islam disolati hanya satu orang? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu Syekh Hasan Al-Banna itu, rasanya ulun sudah pernah menyampaikan juga. Syekh Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, itu pengikutnya banyak, bahkan sampai ke Indonesia. Bahkan gerakan-gerakan Ikhwan ini dituruti oleh berbagai gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia. Pada saat beliau meninggal, yang mensolati itu kan cuma abahnya sendiri. Padahal pengikut beliau itu luar biasa. Kemanaan buahnya? Nah, ternyata seluruh pengikut-pengikut Ikhwanul Muslimin itu berada di dalam penjaranya rezim Gemal Abdul Nasir. Jadi rata-rata Pak di penjara. Ada yang sembunyi, yang ketahuan di penjara. Nah, sehingga begitu pendirinya Syekh Hasan Al-Banna meninggal dunia, cuma bapaknya yang mensolati. Mungkin saja pengikut-pengikutnya itu mensolati di penjara-penjaranya. Jadi fardu kifayah alasannya li amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha wal muhafadzatil muslimina wal muhafadzatil muslimina alaihi. Pertama, karena itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tradisi mensolatkan orang beriman itu sudah merupakan tradisi yang turun-temurun sampai hari ini. Itu dijaga senantiasa dilakukan oleh orang-orang muslim. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajulil mutawaffa alaihi dainu fayas'al hal taraka lidainihi fadlan fa in huddisa annahu taraka wafaan shalla wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa didatangkan seorang laki-laki yang meninggal ke hadapan Nabi. Begitu mayit ini ada di hadapan Nabi, maka Nabi tanya kepada hadirin, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Apakah mayit ini meninggalkan hutang? Kalau ada yang menyampaikan, iya ya Rasulullah, ada hutangnya. Maka Nabi tanya, hal taraka lidainihi fadlan, ada enggak harta untuk melunasi hutang tersebut? Kalau ada yang menjamin, ya Rasulullah, ulun yang menjamin, ulun yang akan membayarkan hutangnya. Ya. Maka kata sholat, Nabi mengimami salat jenazah. Atau ada harta, ya Rasulullah, dia meninggalkan kelebihan harta untuk melunasi hutangnya. Nabi umpat salat. Tapi apabila ada pemberitahuan, ya Rasulullah, orang ini meninggal dalam keadaan berhutang dan dia tidak punya harta untuk melunasi hartanya, serta tidak ada orang yang mau menanggung hutangnya.
Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang yang hadir, sallu ala sahibikum. Ya, salatkan saudaramu. Pian kemana? Kelumpat. Salatkan saudara. Nanti ala sahibikum itu Pak, panjang itu kisahnya. Ala sahibikum itu nanti panjang kisahnya. Termasuk nanti sahibuna itu, sahibukum itu orang yang mati ya, dengan sebab menjalani hukuman. Jadi ada orang muslim tertangkap pengedar narkoba, ditangkap, kemudian dia mati dalam menjalani hukuman. Dia muslim, muslim. Sahibuna, berarti itu sahabat kita. Ada orang yang mati setelah melakukan perzinahan, padahal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disalatkan atau tidak? Dia sahibukum. Ada orang yang mati korupsi misalnya, tembak mati, korupsi. Padahal dulu hidupnya ya rancak juga ke masjid. Hadir juga di majelis. Ya, cuma namanya manusia kadang-kadang lalai. Korupsi, terlibat korupsi. Mati, disalatkan tidak? Sahibukum. Nah, itu nanti ada penjelasan-penjelasan secara rinci. Kemudian keutamaan salat jenazah. Rawal jama'atu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang mengiringi jenazah wa shalla 'alaiha, kemudian dia mensalatkannya, maka baginya adalah 1 qirat. Wa man tabi'aha hatta yufraga minha falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah kemudian mensalatkan, kemudian menghadiri pemakaman sampai selesai, maka baginya adalah 2 qirat. Asgaruhuma mislu Uhudin au ahaduhuma mislu Uhudin. Yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud, atau salah satu dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Jadi au di sini menunjukkan keraguan rawi. Ya. Jadi ragu-ragu nih, apakah asgaruhuma mislu Uhud atau ahaduhuma mislu Uhud. Nah, tapi keraguan-raguan itu tidak menjadikan hadis ini bermasalah. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan salat jenazah. Apabila kita melayat, kemudian kita umpat mensalati, setelah itu langsung pulang, maka kita dapat 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Kalau kita melayat, kemudian umpat mensalati, kemudian terus mengantar sampai ke kubur, sampai selesai pemakaman, baru kemudian pulang, maka pulangnya mendapatkan 2 qirat. Apa gerang 2 qirat itu? Al-qirat itu kalau dalam kitab ini itu disebutkan al-qirat 1/16 dirham. Itu qirat itu 1/16 dirham. Nah, cuma Nabi itu mengungkapkan pahala qirat dengan memisalkannya seolah-olah gunung Uhud, itu sebenarnya ala tariqati tamsilin faqat. Artinya itu bukan makna yang hakiki. Jadi jangan dikira kalau misalnya kita sholat jenazah
kemudian mengikuti salatnya, mengikuti penguburannya, pulang dapat seperti 2 gunung Uhud. Adakah itu? Ya. Itu hanya penggambaran saja. Penggambaran dari sisi apa? Penggambaran dari sisi keutamaan, penggambaran dari sisi keagungan. Saking agungnya pahala salat jenazah dan menguburkan itu, saking luar biasanya pahalanya, maka Nabi menggambarkan seolah-olah 2 gunung Uhud. Karena gunung Uhud itu simbol ya, yang dikenal oleh orang Islam. Gunung besar yang dikenal oleh umat Islam. Makanya Nabi tidak menyimbolkannya misalnya gunung Qaf. Karena banyak orang tidak tahu gunung Qaf itu apa. Padahal ini gunung terbesar di dunia yang banyak misteri-misterinya. Jadi Nabi memisalkan dengan satu permisalan yang dekat dengan pemahaman orang-orang Islam ya, agar mereka tidak meremehkan salat jenazah. Makanya pian ya, mohon maaf ini kita share saja. Kalau misalnya pian ini setiap ada informasi salat kifayah, pian senantiasa kawa menghadiri, senantiasa bisa mengikuti, maka itu berarti pian hendaknya banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena 2 qirat dalam salat jenazah itu tidak akan pernah pian dapatkan sekalipun pian konsisten salat berjamaah. Ulun Ustadz rajin salat berjamaah, sudah 40 tahun kada suka ketinggalan. Pian salat berjamaah, menjaga salat berjamaah. Dalam salat berjamaah tidak ada 2 qirat. Ustaz ulun setiap hari Jumat ulun itu membagikan nasi ya, kepada jamaah untuk dimakan. Sedekah itu baik, tapi di dalam sedekah tidak ada 2 qirat. Dalam membantu orang lain itu baik, tapi dalam membantu orang lain tidak ada 2 qirat. 2 qirat itu hanya dipersiapkan bagi mereka yang mengikuti salat jenazah plus mengikuti pemakamannya. Jadi kalau hari ini banyak orang yang lalai itu wajar. Di zaman sahabat saja ya, itu banyak yang tidak tahu bahwa orang yang mengantar jenazah sampai ke kubur itu dapat 2 qirat. Zaman sahabat, Pak. Jadi ini persepsi yang membantah bahwa sahabat itu mengetahui seluruh sunnah yang bersumber dari Nabi. Karena itu terbantahkan. Terbantahkan dengan fakta, terbantahkan dengan dalil. Bahwa tidak semua sahabat mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Itu 15 abad yang lampau, apalagi hari ini. Nanti akan kita buktikan berdasarkan dalil bahwa di antara sahabat itu ada yang tidak tahu kalau itu hukumnya sunnah. Jadi anggapan bahwa sahabat itu dari A sampai Z semuanya mengerti sunnah Nabi, tahu sunnah Nabi, itu adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya bertentangan dengan riwayat. Riwayat Muslim haula. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Warawa Muslim an Khabbab radhiyallahu anhu qala ya Abdullah ibn Umar ala tasma' ma yaqulu Abu Hurairah. Jadi Khabbab ini Pak itu diriwayatkan dia mendengar perkataan Abu Hurairah. Ini cara beragama sahabat nih. Ya. Jadi hadis ini pertama mengajarkan kepada kita bagaimana para sahabat itu beragama. Bagaimana caranya? Ketika Khabbab ini mendengar perkataan Abu Hurairah, Nabi bersabda begini, maka beliau tidak langsung percaya. Jadi persis ajaran kaidah dasar kita dalam beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi berita-berita itu nafikan dulu. Segala berita yang masuk ke pikiran kita, berita yang kita dengar, pertama kali yang harus kita lakukan nafikan dulu, tiadakan dulu, negasikan dulu. Setelah itu
baru kita memverifikasi, mencari pembenarannya, mencari kebenarannya. Sejauh mana kebenaran ucapan tadi. Makanya kan la ilaha. Baru kemudian illallah. Dinegasikan dulu, ditiadakan dulu, baru kemudian kita mengisbat, mencari, memverifikasi. Sejauh mana kebenaran yang disampaikan itu. Melarang kita taklid buta. Dan taklid buta itu ada di semua aliran, Pak. Ada di semua organisasi. Ada di semua ormas-ormas keagamaan. Taklid buta itu. Dan itu dilarang. Nah ini sahabat memberikan contoh cara beragama. Begitu dia mendengar tidak langsung diterima. Tapi dia datang kepada orang yang dianggap mengetahui banyak hal tentang sunnah Nabi. Maka datanglah dia kepada Ibnu Umar. Ya Abdullah Ibnu Umar. Ini kan orang yang paling banyak tahu tentang Rasulullah. Pernahlah pian ala tasma ma yaqulu Abu Hurairah. Sualah pian mendengar apa yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah. Kata Ibnu Umar, memangnya apa yang dikatakan? Nah, semalam itu Abu Hurairah itu berucap kayak ini. Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha summa tabi'aha hatta turufana kana lahu qiratani min ajrin. Ujar Abu Hurairah, ya, Nabi itu pernah berkata, barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya, berarti kan melayat tuh. Kemudian ikut mensolatkannya, setelah itu mengantarkannya sampai di kubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kullu qiratin mislu Uhud, di mana tiap-tiap qirat itu seperti gunung Uhud. Berarti 2 gunung Uhud tuh. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a, barang siapa yang salat kemudian pulang, kana lahu mislu Uhud, maka pahalanya cuma seperti 1 gunung Uhud. Jadi Ibnu Umar yang ditakuni ini Pak bingung juga. Iya leh. Lalu untuk mengetahui kebenaran itu, Pak Arsala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Khabbaban ila Aisyah. Maka diutuslah Khabbab ini, Khabbab coba kau datangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kebenarannya. Nah ini melakukan verifikasi. Maka datanglah Khabbab ini ke Ummul Mukminin. Tanya. Mengejutkan apa yang dikatakan oleh Aisyah, qalat sadaqa Abu Hurairah. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu bujur, kada salah ada bujur. Dasar Nabi suah bersabda kayak itu. Maka disampaikanlah oleh Khabbab kepada Ibnu Umar. Apa reaksi Ibnu Umar? Laqad farratna fi qaratita katsirat. Sungguh kita ini banyak ketinggalan kirat-kirat. Karena banyak orang mati, imbas salat bulik. Kata Ibnu Umar, sungguh selama ini kita sudah ketinggalan pahala yang berkirat-kirat. Kita sholat jenazah, cuma setelah sholat jenazah bulik. Jadi sama Pak, apalagi 15 abad sekarang, ya dari dulu. Makanya banyak orang yang melalaikan. Kalau di zaman sahabat saja ada sunnah itu yang sangat tidak diketahui oleh sahabat, apalagi zaman kita hari ini. Makanya pala jangan kaget ketika masyarakat itu kemudian ketika kita kasih dalil mereka menolak. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dengan tidak sunnah. Begitu kita datangkan sunnahnya mereka kaget. Mereka tidak pernah dengar, mereka tidak pernah belajar. Yang mereka lakukan saban hari seperti ini, kita datangkan dalil yang benarnya seperti ini. Bingung mereka, berontak mereka. Karena turun temurun ini yang kami lakukan. Nah Anda datang membawa hal aneh. Nah, jadi wajar tuh Pak, 15 abad Pak. Ya 15 abad. Jauh benar sudah. Jadi kata Ibnu Umar, sungguh kita ini sudah kehilangan berkirat-kirat. Nah jadi kalau pian punya kesempatan Pak luar biasa. Nah cuma ada pertanyaan menarik Pak.
Karena ini disebutkan oleh Nabi qiratani, 2 qirat. Maka jadi menarik itu ketika kita menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan itu statusnya sahih yang juga berbicara ya, tentang 2 qirat. Dalam riwayat Muslim itu ya, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, manik tanah kalban laisa bikalbi saidin. Kata Nabi, barang siapa yang memelihara anjing. Jadi memelihara anjing itu tujuannya untuk bersenang-senang saja. Sebagaimana kesukaannya dengan kucing. Jadi anjing itu diajak tidur sekamar, diajak jalan-jalan, dianggap anak lah. Disayang luar biasa, makanannya juga istimewa. Jadi sekadar bersenang-senang. Barang siapa yang memelihara anjing, laisa bikalbi saidin, bukan untuk berburu. Jadi tidak ada kepentingan untuk berburu. Wala masyiatin, bukan juga untuk menjaga ternak. Wala ardin, dan bukan untuk menjaga tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin. Maka setiap hari pahalanya itu berkurang 2 qirat. Pahalanya berkurang 2 qirat. Pian tulak salat jenazah. Kemudian umpat menguburkannya, bulik pian dapat 2 qirat. Nah kemudian di rumah pian memelihara anjing bukan untuk menjaga ternak, bukan untuk menjaga kebun, bukan sebagai anjing pemburu. Maka begitu pulang ke rumah, pahala pian hilang 2 qirat. Cuma sederhananya kayak itu, Pak. Jadi itu gali lubang, tutup lubang. Dapat 2 qirat, hilang 2 qirat. Jadi tulak lawan kada tulak sama aja. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang kada katuju sholat jenazah? Tahu ay, cuma kada suka. Kada hakun ngalih di jalan. Tapi pelihara anjing misalnya, berarti setiap hari berkurang 2 qirat. Jadi sholat jamaah 2 qirat. Andai kata dibayangkan 2 qirat itu 2 gunung Uhud, berarti sekali kita sholat berjamaah itu apakah pahalanya sama dengan itu? Nah ini menarik. Kenapa jadi menarik? Karena timbul pertanyaan, apakah qirat atau 2 qirat yang ada dalam persoalan anjing ini itu sama dengan qirat yang ada dalam persoalan sholat jenazah? Itu menariknya di situ. Maka untuk menjawab itu kita perlu melihat secara lebih intens bagaimana sebenarnya sama atau tidak, supaya kita punya jawaban kalau ditakuni orang. Kita katakan Bapak Ibu, qirat di dalam anjing itu tidak sama dalam qirat dalam salat jenazah. Alasannya kenapa kok tidak sama? Padahal kan Nabi tidak ada membedakan. Kenapa kita mengatakan tidak sama? Rincian alasannya itu pertama Pak. Pertama, konsep dosa dengan konsep pahala dalam Islam itu berbeda. Konsep kebaikan dengan konsep keburukan dalam Islam itu berbeda. Ini dulu yang harus kita paham. Di mana bedanya? Bedanya itu kalau dalam konsep kebaikan si A misalnya berniat melakukan kebaikan. Hanya berniat melakukan kebaikan, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan. Hanya berniat, belum mengeksekusi kebaikan, belum melakukan kebaikan. Hanya berniat hendak tahajud, hendak berniat berjamaah, hendak berniat bersedekah, tapi tidak ada satupun yang terrealisasi. Dia sudah mendapatkan satu pahala dari niat baiknya.
Tapi kalau dia lakukan niatnya itu, dieksekusi niatnya itu, niatnya menjadi kenyataan, maka dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Kan gitu konsep kebaikan. Ya. Konsep kebaikan kayak itu. Nah ini menggambarkan nanti keadilan Allah. Itu konsep kebaikan. Niat saja dapat pahala. Nah lalu konsep keburukan kayak apa? Konsep keburukan itu kalau semata-mata niat melakukan kejahatan itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Nah ini hebatnya. Kita berniat pokoknya hari ini ke mukhlisin. Bila ada sandal baik, bau bulik. Niat kalau jahat sudah nih. Cuma karena situasi tidak memungkinkan, ada satpam yang menjaga, akhirnya tidak terrealisasi. Ditunggui, dihadang-hadangi, ya dijaga oleh satpam. Kada terwujud niatnya. Kada dapat dosa. Jadi niat jahat tidak dapat dosa. Nah andai kata dia benar-benar Pak berhasil mengambil sandal tadi, dieksekusi, diambilnya sandal tadi dibawa bulik, itu tidak langsung dicatat dosanya, kada langsung dicatat, melainkan ditunda beberapa saat. Ya, kalau dia mau bertaubat di rentang waktu itu, kada langsung dicatat oleh malaikat. Kalau kau melakukan kejahatan langsung kada. Dalam hadis itu dikatakan begitu, ditangguhkan dulu beberapa saat ditangguh. Kalau sampai saat yang ditentukan tidak bertaubat, baru dicatat sebagai satu kesalahan. Satu kesalahan saja sudah diundur, satu kesalahan. Nah di sini kan jelas bahwa konsep kebaikan berbeda dengan konsep keburukan. Kalau kita mengerti ini, memahami ini, maka menjawab pertanyaan tadi itu sangat mudah. Qirat yang ada dalam salat jenazah, qiratani yang ada dalam salat jenazah itu konteksnya adalah kebaikan. Itu kebaikan. Sementara dua qirat yang ada dalam persoalan anjing ini adalah persoalan keburukan. Karena kita dilarang memelihara anjing. Ini memelihara berarti kan melanggar perintah Nabi, berarti konsepnya keburukan. Nah karena satu konsep keburukan, yang satunya konsep kebaikan, maka dua qiratan ini tidak bisa dipahami secara sama. Harus dibedakan karena konsepnya beda. Kemudian alasan yang kedua, dalam konsep dua qirat yang dikaitkan dengan salat jenazah, itu Nabi memberikan permisalan seolah-olah dua gunung Uhud. Jadi ada misalnya supaya manusia itu tertarik. Sementara dalam konsep qiratani dalam anjing itu sama sekali Nabi tidak mengkiaskan atau tidak menjelaskan tamsilnya. Yang satu dijelaskan tamsilnya sebagaimana dua gunung Uhud, sementara dalam konsep anjing itu tidak dijelaskan. Maka ini menunjukkan perbedaan antara dua qirat pada anjing dengan dua qirat pada salat. Jelas ya? Nah, artinya berbeda. Ya. Kalaupun di antara kita ada yang memelihara anjing, maka itu konsep qiratani itu tidak sama dengan qiratani yang ada di dalam salat jenazah. Nah, cuma walau demikian, jangan coba-coba pelihara anjing kalau tidak ada kepentingan. Apalagi kalau anjing itu masuk ke dalam rumah, itu sudah membuat malaikat kada mau masuk ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat. Jadi ketika malaikat rahmat kada mau masuk rumah, berarti kita jauh dari rahmat Allah. Jadi banyak hal-hal Pak yang menyebabkan malaikat rahmat itu kada mau masuk ke rumah. Di antaranya adanya lonceng Pak. Lonceng yang menyerupai lonceng gereja. Teng. Ya, itu kan lonceng gereja kayak itu, memanggil jemaat. Itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Ustadz, bagaimana dengan orang yang jual es? Orang jual es itu kan biasanya ada loncengnya Pak. Loncengnya itu sama yang ulun lihat dengan lonceng gereja, cuma kecil. Jadi modelnya kayak ini, di sini ada gini. Jadi teng 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 teng. Gereja itu kan kayak juga, ditarik teng 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 teng. Munkawa diganti Pak, diganti dengan yang tetot tetot gitu.
Nah kebiasaan kita karena kita punya kucing Pak, sayang lawan kucing, diandaki kalung yang berbentuk lonceng. Nah, jadi sayang ya kita sayang anak kita sayang. Kalau itu menjadi penyebab rahmat tidak masuk dalam rumah kita. Cahaya kada bekelahian suami istri. Anak lawan umak bekelahi kada akur. Nah, jadi yang seperti itu tinggalkan. Jadi malaikat itu tidak akan menyertai orang-orang yang menggunakan lonceng. Jadi kalau kita andak di kucing, jauh kucing itu dari rahmat. Ini kalau mau hendak diperdebatkan silakan diperdebatkan, tapi begitulah hadisnya. Nah, jadi daripada kita bermasalah mendingan tinggalkan, kan ada cara lain. Nah kemudian Bapak Ibu, istihbab, nah di sini ada istihbab taksir al-jamaah. Istihbabus sufuf as-salasa wa taswiyatuha. Jadi disunnahkan di sini diistihbabkan malah. Kita terjemahkan dulu apa adanya, disunnahkan untuk menjadikan saf itu tiga saf. Ya, ini maksudnya saf salat jenazah itu disunnahkan disusun menjadi 3 dan meratakannya. Itu arti sederhananya istihbab itu disunnahkan. Jadi dalam konsep fikih, konsep usul fikih itu Ustaz Bukhari paham juga. Bahwa konsep istihbab itu sebenarnya berbeda dengan konsep tatawu, juga berbeda dengan konsep sunnah dan nadab. Jadi ada 4 istilah untuk menggambarkan kesunahan. Kadang disebut dengan tatawu, kadang disebut dengan salat sunnah, kadang disebut dengan mustahabbah, kadang disebut dengan mandub. Jadi mandubah, mustahabbah, mutatawwi'ah, kemudian sunnah. Itu kalau terjemahan biasa, kalau orang menerjemahkan itu ya sunnah disunnahkan. Padahal itu mengelabui Pak. Ini bahayanya kalau orang baca terjemahannya. Padahal kalau dalam konsep bahasa Arabnya sangat-sangat menentukan tuh beda. Ketika orang mengatakan ini mustahabbah dengan orang mengatakan itu sunnah itu beda. Kalau orang mengerti fikih beda. Makanya ulun Pak itu menyebut 2 rakaat sebelum maghrib itu bukan sholat sunnah tapi itu sholat mustahabbah. Yang sunnah itu apa? Sunnah itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini sunnah hukumnya. Kalau 2 rakaat misalnya sebelum maghrib, nah itu bukan sunnah tapi mustahabbah. Dari mana kita mendapatkan pemahaman seperti itu? Mari kita lihat. Al-mandub, nadab, ya, masdarnya itu nadab. Itu dalam kajian-kajian usul fikih, itu kan diandak setelah wujub, ya. Wujub. Di bawahnya itu nadab. Apa itu nadab? Nadab itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Al-amru bi ghairi azimah. Artinya satu perintah yang tidak keras. Satu perintah yang tidak keras, ahli fikih mengatakan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan kada apa-apa. Artinya ini perintah yang tidak wajib dan tidak keras. Itu mandub. Jadi segala amalia sholat kita atau puasa-puasa kita yang sifatnya tidak wajib, tetapi dianjurkan oleh agama, maka itu bisa disebut dengan mandubah secara umum. Lalu perbedaan antara sunnah dengan mustahabbah apa? Kalau sunnah itu adalah ma yuwadzibu alaihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dibiasakan oleh Nabi, senantiasa dibiasakan oleh Nabi, di mana perbuatan itu tidak wajib. Jadi perbuatan yang tidak wajib tetapi senantiasa dikerjakan oleh Nabi.
Nah 2 rakaat sebelum subuh itu kan Nabi tidak pernah meninggalkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan jangan sampai ditinggalkan walaupun kalian dikejar oleh pasukan berkuda. Nabi tidak pernah meninggalkan. Mayuwadzibu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gawi terus, maka itu disebut sunnah. Nah kalau misalnya 2 rakaat sebelum maghrib, nah itu mustahabbah. Karena mustahabbah itu malam yuwadzib alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan yang tidak wajib, yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi. 2 rakaat sebelum maghrib itu kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi kada mengerjakan. Jadi tidak selalu dikerjakan oleh tahajud itu sunnah. Karena selalu dikerjakan oleh Nabi. Itu dilihat dari sisi perbedaan. Ya, sunnah dengan mustahab. Kalau tatawu itu ditinjau dari segi kelebihan. Tatawu itu kan kelebihan. Nah, setiap sholat sunnah kalau kita kerjakan berarti kita mendapatkan pahala tambahan. Ya, pahala tambahan dari pahala wajib yang sudah kita kerjakan. Jadi setiap sunnah itu disebut dengan tambahan. Misalnya kita membayar kafarat Ramadan itu kan, atau misalnya fidyah Ramadan itu kan sudah ada ukurannya. Ya, sudah ada ukurannya. Nah kalau misalnya kita berikan lebih, maka kelebihannya itu disebut tatawu. Artinya ada nilai lebih. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat wajib, setelah itu sholat ba'diyah misalnya, maka ba'diyah yang kita laksanakan itu disebut dengan tatawu karena ada nilai tambah, ada pahala tambahan. Nah di sini disebutkan Pak yustahabbu. Itu mobil kah ini? Habis ya? Bisa kan? Oh. Jadi kapan Pak? Subuh ya? Dilanjutkan apa ini? Ya sudah. Nanti ada yang suka sholat di awal waktu kan? Kalau dilanjutkan apa? Kalau ditunda-tunda nanti kecewa. Padahal ini ilmu juga. Kata Nabi, andai kata tidak memberatkan pada umatku, maka jam 12 malam itu sebenarnya adalah waktu sholat. Tapi sudahlah. Supaya kita tidak korupsi waktu. Mudah-mudahan kawan disambung subuh Pak. Nah, insya Allah kita akan sambung subuh sampai sejauh mana kebenaran hendaknya dibagi 3 nih. Ya. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya dan bagaimana fatwa Muhammadiyah tentang itu. Ini saja ulun dari ulun sementara ini malam ini akan kita sambung insya Allah besok pagi. Segala kekurangannya itu ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.